Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarminata, NPM 211561129. Eh, saya akan memaparkan eh, hasil pencarian saya terhadap eh, skripsi, yang mana skripsi ini itu mengenai instrumen penelitian yang digunakan. Kemudian judul dari skripsi ini adalah audit tata kelola IT menggunakan framework COVID-5. Eh, nah, jadi judul dari ini adalah deskripsi ini adalah audit tata kelola IT menggunakan framework COVID-5 pada PT Usda Seroja Jaya Shipyard. Nah, kalau kita lihat di bab 1, nah kalau kita lihat di bab 1, penelitian ini tuh dia berfokus pada bagaimana tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu diterapkan di PT Usda Seroja Jaya Shipyard. Nah, permasalahan utamanya itu adalah belum adanya sistem. Jadi, permasalahan utamanya itu belum adanya eh, sistem tata kelola TI yang terstandarisasi, sehingga banyak terjadi duplikasi pekerjaan, pembagian tugas yang kurang jelas, dan belum ada evaluasi yang terstruktur terhadap kinerja TI. Nah, oleh karena itu, eh, dari peneliti itu menggunakan framework COVID-5 sebagai alat bantu audit. Nah, COVID-5 ini dipilih karena dia menyediakan eh, model penilaian kapabilitas proses yang bisa menunjukkan seberapa matang pengelolaan TI di perusahaan. Nah, tujuan penelitian ini adalah yaitu eh, tujuannya adalah menilai tingkat kapabilitas tata kelola TI perusahaan, kemudian dia juga memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola TI lebih efektif dan selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan. Nah, kemudian kalau kita langsung masuk ke metodologi penelitian, eh, nah kalau kita langsung masuk ke metode penelitian, di bagian tahap audit dan analisis berdasarkan framework COVID-5 itu dijelaskan secara lengkap mengenai instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jadi instrumen ini itu berfungsi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder agar penilaian tata kelola TI itu dapat dilakukan secara sistematis. Nah, ada 4 jenis instrumen yang digunakan, yaitu observasi, kemudian wawancara, kemudian ada juga kuesioner, kemudian juga ada self assessment gitu. Nah, kalau kita lihat di observasi, jadi kalau di observasi itu peneliti itu melakukan observasi langsung di divisi MIS atau IT selama 1 bulan penuh. Nah, dari tanggal 27 Januari 2023 hingga 3 Maret 2023. Nah, observasi ini tuh dilakukan setiap hari kerja untuk melihat secara langsung proses tata kelola TI yang berjalan di
lapangan, termasuk penggunaan sistem, aktivitas harian karyawan, dan cara perusahaan menangani kendala IT. Nah, observasi ini itu membantu peneliti memvalidasi kondisi nyata sebelum melanjutkan ke tahap pengumpulan data lainnya. Jadi kalau kita lihat di halaman ini, maka dijelaskan bahwa observasi dilakukan itu untuk mendapatkan data primer secara langsung agar hasil audit itu benar-benar sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan. Nah, terus ada wawancara. Nah, kalau wawancara ini peneliti itu menggunakan instrumen wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan tim dari divisi MIS atau IT dan General Manager. Nah, pertanyaannya itu bersifat eh, terbuka dan disusun berdasarkan domain-domain dalam COVID-5. Jadi disusun dengan domain-domain dalam COVID-5 seperti APO, Align, Plan, and Organize gitu. Jadi dari wawancara ini tuh dia tujuannya untuk memahami secara lebih mendalam peran tanggung jawab dan permasalahan yang muncul dalam kelola TI perusahaan. Nah, hasilnya digunakan untuk memperkuat hasil dari observasi gitu. Jadi kalau kita lihat, wawancara ini itu berfungsi untuk menggali data kualitatif, yaitu informasi yang tidak bisa diukur secara angka seperti kendala organisasi, terus dan komunikasi ya antar tim dan kebijakan internal dari perusahaan. Terus kalau kita lihat di kuesioner itu ada instrumen utama yang digunakan yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini tuh disusun berdasarkan COVID-5 yang mana dia ini berdasarkan ISACA atau eh, proses asesmen model gitu, PAM gitu. Nah, jadi isinya itu berupa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada tiga responden, yaitu dua orang dari divisi IT dan satu general manager gitu. Nah, untuk kuesionernya ini tuh dia menggunakan skala Likert dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5, kemudian kalau 0 itu artinya tidak ada proses, kalau satu itu sangat kurang, kalau dua itu kurang, kalau tiga itu ada, tapi hanya sebagian, kalau empat itu hampir terpenuhi, dan kalau lima itu dia sudah sempurna terpenuhi gitu. Nah, skala ini itu digunakan untuk menilai tingkat kapabilitas setiap proses di domain COVID-5. Apakah sudah terkelola, terdefinisi, atau bahkan dioptimalkan. Jadi dari hasil kuesioner ini tuh nanti kita bisa tahu posisi kematangan tata kelola TI perusahaan. Apakah masih di level 0 atau sudah mendekati level 5 gitu. Apakah dia sudah optimize. Nah, untuk rumus dari pengolahan data, nah setelah semua kuesioner itu nanti dikumpulkan, data diolah menggunakan dua rumus utama. Yang pertama ada rumus rekapitulasi jawaban responden. Nah, itu ada C sama dengan H per JR kali 100%. Nah, yang mana sini sudah ada keterangannya. C itu apa, kemudian H itu apa, JR itu apa. Nah, kalau C itu kan rekapitulasi jawaban kuesioner capability level. Nah, kalau H itu adalah jumlah jawaban kuesioner. Kemudian kalau JR itu jumlah responden atau narasumbernya. Nah, kemudian untuk menghitung persentase tiap kategori jawabannya, nah kita punya rumus kapabilitas level. Nah, yang mana dia NK sama dengan LP kali 0
plus LP kali 1 plus LP kali 2 plus LP kali 3 plus LP kali 4 plus LP kali 5. Yang mana NK itu adalah nilai kematangan pada proses TI, kemudian LP itu adalah level percentage atau tingkat presentasi pada setiap distribusi jawabannya. Nah, untuk eh, nilai kematangan itu kan ada 0 sampai 5 tadi. Oke. Nah, untuk menentukan nilai-nilai tiap domain itu, kita butuh rumus eh, ini, kapabilitas level ini gitu. Nah, hasilnya akhirnya itu dipetakan ke dalam level kapabilitas COVID-5 dari level 0 sampai juga level 5. Nah, kemudian eh ada setelah itu tahap self assessment. Nah, selain instrumen instrumen yang tadi gitu ya, Plinity juga itu melakukan self assessment berdasarkan panduan dari ISACA 2013A ini. Nah, artinya peneliti itu menilai kondisi perusahaan dengan parameter COVID-5 seperti kelengkapan dokumentasinya, kemudian tingkat pengelolaan, dan efektivitas pengawasan. Nah, mengapa ini itu penting self assessment? Karena menjadi validasi silang untuk memastikan hasil dari observasi, wawancara, dan kuesioner yang tadi itu saling mendukung gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat analisis hasil dari instrumennya gitu ya, dari keempat instrumen tersebut itu si peneliti eh, melihat bahwa sebagian besar gitu ya, sebagian besar itu proses tata kelola TI itu belum terdokumentasi dengan baik gitu. Terus juga tanggung jawab, kalau kita lihat tanggung jawabnya dan peran itu masih belum terdefinisi secara jelas. Nah, kemudian juga tidak ada prosedur evaluasi rutin terhadap performa sistem TI-nya gitu. Sehingga itu hasil perhitungan kuesioner itu menunjukkan kapabilitas berdasarkan pada level 0 atau yaitu proses yang belum selesai gitu. Artinya proses tata kelolanya itu masih belum berjalan secara formal dan terukur gitu. Nah, kalau kita lihat hubungan antar instrumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat hubungan antar instrumennya itu, observasi itu memberi gambar kondisi eh, di mana wawancara itu menjelaskan alasan dan konteksnya, terus kuesioner itu memberikan nilai kuantitatif, dan kalau self assessment itu dia memastikan apa ya, keabsahan dari hasilnya gitu. Jadi keempat instrumen itu saling melengkapi untuk menghasilkan penilaian tata kelola yang akurat dan komprehensif gitu. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulannya itu, peneliti itu menggunakan 4 instrumen utama. Ada observasi, wawancara, kuesioner, dan self-assessment. Nah, untuk menilai tata kelola TI berdasarkan framework COVID-5 itu, semua datanya dikumpulkan menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas tata kelola TI di PT USDA Surojaya ini masih berada pada level 0. Nah, kemudian ada juga rekomendasi peneliti itu agar perusahaan membangun dokumentasi dan prosedur formal, memperjelas struktur tanggung jawab, serta melakukan evaluasi rutin agar bisa naik ke level berikutnya. Nah, jadi selain dengan rekomendasi ini, eh, kalau kita lihat dari apa yang kita lihat dari peneliti lakukan di skripsi ini, jadi saya menekankan bahwa penggunaan framework COVID-5 itu bukan hanya untuk mengaudit, tapi juga sebagai panduan perbaikan berkelanjutan bagi tata kelola TI di perusahaan. Jadi mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.